Assalamualaikum solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Ustadzah menyampaikan materi, Ustadzah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustadzah Aulia Nisa Arofani. Kalian bisa memanggil Ustadzah Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini anak-anak akan belajar bersama Ustadzah Nisa di mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di kelas 4 semester 1 ini, yang pertama adalah bab tentang surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Silahkan anak-anak buka buku paket halaman 3 ya. Poin yang pertama, kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Yang dimaksud surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian surah ini terdiri dari 5 ayat dan diturunkan sesudah surah Al-Fil. Dalam Al-Quran, surah Al-Falaq ini berada pada urutan ke-113. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak dan membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Makna dan kandungan surah Al-Falaq antara lain, yang pertama, perintah agar kita selalu berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan yang diceritakan dalam surah Al-Falaq antara lain, kejahatan dari sesama makhluk Allah, kejahatan yang datang dari para penjahat dan binatang buas apabila kegelapan telah datang, dan kejahatan dari tukang sihir serta orang-orang yang dengki. Dengki sendiri artinya adalah iri. Nah, anak-anak tahu atau tidak kalau dengki itu adalah merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi, anak-anak di sini, anak yang solih-solihah tidak boleh mempunyai sifat dengki ya. Kemudian yang kedua, surah Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah yang patut dimintai pertolongan, karena Allah adalah tempat bergantung dan berlindung. Rasulullah SAW membaca surah Al-Falaq terutama ketika beliau sedang dalam perjalanan. Rasul membacanya agar terhindar dari segala macam bentuk kejahatan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang surah Al-Falaq? Baiklah, sekarang Ustadzah lanjutkan tentang surah Al-Fil. Surah Al-Fil artinya gajah. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekkah dan diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah.
Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Dalam Al-Quran, Surah Al-Fil berada dalam urutan yang ke-105. Sekarang perhatikan dan ikuti bunyi bacaan Surah Al-Fil berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah Al-Fil menjelaskan tentang pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mengapa Raja Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha ini iri hati melihat Ka'bah banyak dikunjungi oleh orang-orang. Ka'bah sendiri adalah kiblat bagi umat muslim, sedangkan kuil yang dibangun oleh Raja Abraha, yaitu kuil Qels, jarang dikunjungi oleh orang. Sebab itulah Raja Abraha marah dan berniat menghancurkan Ka'bah. Namun, ketika Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah dengan para pasukannya yang mengendarai gajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan semua rencananya dengan cara mendatangkan burung ababil yang berbondong-bondong yang membawa batu panas, kemudian dilemparkannya kepada pasukan bergajah tersebut, sehingga mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa tersebut bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebab itulah kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Nah, dari yang Ustadzah ceritakan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pokok-pokok yang terkandung dalam surah Al-Fil ada 4 poin. Yang pertama, kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang panas. Yang kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Yang ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga olehnya. Dan yang keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholih-sholihah? Semoga kalian sudah paham ya tentang pembahasan materi hari ini. Sebelum video ini berakhir, tugas anak-anak di rumah yaitu tuliskan kembali surah Al-Falaq dan Al-Fil di buku paket halaman 5 dan 8. Selamat mengerjakan dan semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.